Oke, perkenalkan, nama saya Jafri Zainal. Saya jurusan Ekonomi Pembangunan di FEB Unsur, dan mata kuliah yang saya ampuh dari awal saya masuk hingga sekarang adalah Ekonomi Perdagangan Internasional dan Sistem Pembayaran Sistem Keuangan Internasional. Mencakup di dalamnya juga pembayaran internasional juga. Kemudian untuk beberapa penelitian yang pernah saya lakukan, beberapa terkonsentrasi kepada isu ekonomi lingkungan, kemudian keberlanjutan ekonomi atau SDGs, kemudian juga beberapa penelitian yang sudah saya publish, diantaranya tentang penelitian kajian empiris, kualitas belanja pemerintah dan ketercapaian SDGs itu pada tahun 2022, lalu pada tahun 2023 itu berlanjut dari penelitian saya sebelumnya, yaitu kajian APB tahun 2023 yang berfokus pada sektor penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, kedua penelitian saya ini semuanya didanai oleh BPKP. Untuk tahun pertama, alhamdulillah mendapat hibah sebesar 185 juta, dan tahun kedua mendapat hibah sebesar 200 juta. Kemudian untuk bidang penelitian saya yang terbaru, nah sekarang tahun 2024-2025 ini penelitian saya bergeser berfokus kepada green economy dan blue economy. Untuk beberapa pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan, tahun 2023 saya mengadakan pelatihan pembuatan pupuk cair organik di Sumpiuk, Kabupaten Banyumas. Kemudian di tahun 2024 saya membuat pelatihan untuk pembuatan pestisida nabati dari sampah rumah tangga seperti sayur sisa, kemudian kulit-kulit buah, kemudian sisa seperti daun-daun yang jatuh, daun-daun kering, itu membuat pestisida nabati di Karangkos, Kecamatan Cilmo, Kabupaten Banyumas. Kemudian yang terbaru ini yang sedang saya lakukan sekarang adalah restorasi hutan mangrove. Ya, seperti kita tahu sekarang hutan mangrove kita dari Cilacap sampai ke Kebumen itu ada beberapa lahan yang sudah gundul, sudah rusak gitu. Nah, sampai tahap ini kami, tim saya sudah menjangkau sebesar 5 hektar untuk hutan mangrove yang kami konservasi. Oke, pada kesempatan pertemuan hari ini, mata kuliah kita perdagangan internasional, kita akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional terhadap pelaku ekonomi. Oke, kita langsung ke diskusi mata kuliahnya saja. Untuk diskusi mata kuliah, ekonomi perdagangan internasional itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang hubungan ekonomi internasional dengan fokuskan kepada perdagangan internasional, meliputi manfaat perdagangan internasional, teori-teori perdagangan internasional, perdagangan, kemudian nanti kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya yang diambil sama pemerintah untuk melakukan proteksi atau memaksimalkan manfaat pasar, kemudian juga kerjasama perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain. Kemudian untuk mata kuliah ini nanti untuk komponen penilaiannya adalah dibagi menjadi 3, yaitu case based dengan proporsi penilaian yang paling besar yaitu 60%. Kemudian ada ujian semester 20% dan ujian semester 20%. Nah, untuk case based sendiri itu nanti ada tugas individu, tugas kelompok, dan aktivitas partisipasi. Jadi keaktifan kalian di kelas juga akan saya nilai akan mendapatkan poin. Untuk materi pertama, seperti yang saya sudah share dulu ya, yaitu tentang manfaat perdagangan internasional terhadap pelaku ekonomi di dalam negeri. Nah, dari materi ini nanti kemampuan yang diharapkan untuk dikuasai oleh mahasiswa adalah satu, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat perdagangan ekonomi internasional terhadap pelaku ekonomi dalam negeri, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat perdagangan internasional terhadap pelaku ekonomi dalam negeri dari manfaat-manfaat. Jadi tidak hanya secara saja, tapi saya harap kalian bisa menjelaskan dari zaman orde lama, orde baru, kemudian di zaman reformasi. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa negara melakukan perdagangan internasional? Silakan ya. Ya, silakan dari ini. Oke, jadi saya kenapa negara melakukan perdagangan internasional? Tentunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang ada di negara tersebut. Nah, dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi tersebut, tentu ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh
negara. Kenapa negara tersebut melakukan perdagangan internasional, seperti untuk meningkatkan kebutuhan domestik yang ada di negara tersebut, kemudian tentunya untuk meningkatkan pendapatan di negara tersebut. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih ya. Benar sekali yang sudah disampaikan oleh Mbak Irin ya. Manfaat perdagangan internasional yang secara umum adalah satu, untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi tidak semua negara itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa negara yang dia membutuhkan contoh kata produk-produk kelompok komunitas yang mana dia tidak bisa memproduksi. Contoh kata Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa banyaknya. Kita punya sumber daya alam yang sangat bervariasi. Apapun kita punya, tapi di sisi teknologi kita belum mumpuni. Jadi kita mengimpor teknologi dari luar untuk mengolah apa yang kita punya. Pun sebenarnya negara-negara yang memiliki teknologi tapi tidak memiliki sumber daya alam, mereka mengambil mengimpor sumber daya alam dari kita untuk mereka olah dengan teknologi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup negaranya. Nah, sumber-sumber atau penyebab perdagangan internasional, ini salah satu yang mendorong kenapa perdagangan internasional itu ada. Salah satunya adalah keragaman atau diversitas dari sumber daya alam. Seperti tadi yang saya sampaikan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, tapi negara-negara lain tidak ada di Eropa atau negara di Amerika tidak memiliki sumber daya alam yang kita miliki. Jadi untuk bisa memenuhi beberapa barang atau beberapa komoditas kebutuhan, mereka harus mengambil dari kita sehingga melakukan transaksi perdagangan internasional. Kemudian ada perbedaan selera atau preferensi. Nah, Jerman dulu sekali ketika perdagangan nasional itu masih terbatas pada jarak ruang dan waktu juga masih teknologinya belum semaju sekarang. Kita ambil contoh ketika tahun 19 lebih belakang lagi, sekitar tahun 1600-an, ketika perdagangan internasional itu masih dilakukan dengan pelayaran. Karena ada beberapa negara dari Eropa seperti negara Spanyol, Portugis, kemudian Belanda itu melakukan pelayaran jauh sampai ke timur, sampai ke Maluku, sampai ke Indonesia sekarang ya, hanya untuk mendapatkan kalkulasi yang meningkatkan aneka rempah sejenisnya. Karena selera masyarakat Eropa saat itu adalah menggunakan rempah-rempah untuk mengatasi harga bumi ketika musim dingin dan musim salju. Kemudian ada perbedaan biaya. Nah, ini berkaitan erat dengan biaya produksi. Untuk di Indonesia dengan sumber daya alam yang limpah, sumbernya dekat, sehingga ketika kita memproduksi barang dan jasa di Indonesia, otomatis kos produksi itu juga akan bisa ditekan. Kalau kata biaya distribusinya bisa tertolong. Beda halnya ketika kalian mau memproduksi nikelnya di Indonesia lalu produksinya di Eropa. Untuk biaya mendistribusikan nikel dari Indonesia ke Eropa itu sudah kos tersendiri. Tapi ketika kalian mau mengolah nikelnya di sini, baik menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi, otomatis kos untuk distribusinya bisa lebih tertekan. Lalu, nah ini, menurut Bapak Sardono Sukirno, manfaat perdagangan internasional secara umum adalah satu, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Jelas ya. Kemudian yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama perdagangan luar negeri untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Seperti hanya contoh ya, untuk negara-negara seperti Jepang, China, Jerman, mereka memiliki spesialisasi tersendiri untuk barang-barang yang menjadi comparative advantage-nya mereka, menjadi keunggulan absolutnya mereka. Seperti Jerman dengan alat kesehatannya, kemudian China mereka bisa memproduksi menurut segala macam barang dengan kualitas yang lebih baik, dengan harga yang lebih rendah. Kemudian Jepang dengan teknologinya, dengan otomotif terutama yang sungguh luar biasa, majunya cepat banget gitu. Kalau kita mau mengikuti itu bukan susah sekali gitu. Kemudian memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ini jadi terkadang suatu perusahaan itu memproduksi barang itu terlalu banyak sehingga pasar dalam negeri tidak bisa menyerap. Kata-kata kalau kita melihat ya, produk Indonesia yang aneh banget di pasaran luar negeri, Indomie. Indomie itu kalau di Afrika Selatan itu mie yang paling enak sekali. Jadi untuk Indomie di dalam negeri itu gajinya banget. Ibaratnya kita Indomie
segala macam rasa itu ada. Nah, karena overstock, akhirnya dari perusahaan ini memikirkan gimana caranya biar stok ini tidak menumpuk di Indonesia dan disebarluaskan ke semua negara. Akhirnya pangsa pasar dari Indomie ini naik nggak cuma di Indonesia tapi sampai ke Afrika, sampai ke Korea, sampai ke Amerika. Nah, jadi kalau orang kalian mungkin jalan-jalan ke Amerika itu kalian menemukan Indomie di sana banyak. Tinggal pilih dikasihnya mau apa. Kemudian yang pasti ya itu transfer teknologi. Seperti Indonesia dan negara-negara berkembang yang lain, perkembangan teknologi, peningkatan teknologinya itu masih dibilang lambat dibanding negara-negara maju. Jadi dengan adanya perdagangan internasional itu bisa lebih memungkinkan transfer teknologi, sehingga seperti kalian sekarang menikmati iPhone 15 ini salah satu tempat dari perdagangan internasional. iPhone yang masuk ke sini itu tidak diproduksi di Indonesia ini berapa bagian-bagian casing atau calolan-calolan dia, nah itu diimpor langsung dari Amerika. Nah, untuk faktor pendorongnya, di samping untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, itu karena adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Jadi penguasaan teknologi itu menjadi faktor yang sangat penting juga di dalam perdagangan internasional. Kemudian adanya produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual. Dari yang saya sudah sampaikan, pasar di dalam itu sudah jenuh sehingga membutuhkan pangsa pasar yang baru. Kemudian adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ini mau tidak mau membuat produsen dalam negeri itu menjadi lebih mengusahakan untuk berinovasi dengan produk-produknya, baik inovasi dari segi diversifikasi produk ataupun dari mengurangkan harga atau dari memperbanyak isi. Nah, masing-masing inovasi yang dilakukan dia nggak kalah saing dari produk-produk luar yang masuk. Karena kalau kita lihat produk-produk dari Cina sekarang ya harganya murah, barangnya bagus, isinya banyak. Jadi, nah kalau hal ini tidak dibarengi dengan inovasi yang dilakukan oleh produsen dalam negeri, baik itu perusahaan besar atau UMKM, otomatis mereka akan kalah biasanya sehingga kehilangan manfaat. Kemudian mendorong meningkatkan produksi dan investasi. Ini juga dari yang lainnya memperlukan manfaat perdagangan internasional terhadap pelaku ekonomi. Saya sudah menyebutkan inflasi, kan ditambahkan. Terus dari pendapatan yang harus dilakukan. Sebelumnya saya mengambil beberapa manfaat perdagangan internasional terhadap ekonomi. Yang pertama dapat mendiversifikasi resiko pasar. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir dapat juga menstabilkan perekonomian negara. Terima kasih ya, benar sekali ya. Yang tadi disampaikan Mbak Udia bisa ditambahkan ke dalam slide materi yang saya share pada video ini. Oke, untuk yang selanjutnya ini manfaat dari masa ke masa. Jadi nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk bisa membreakdown manfaat perdagangan internasional dari masa ke masa. Kalian boleh membagi menjadi per dekade atau menjadi per masa seperti tadi orde lama, orde baru, reformasi, atau per garda saja. Kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang terkait dengan hal itu, silakan nanti bisa kalian analisis, kemudian kalian buat menjadi ala-ala makalah gitu. Ini nggak usah banyak-banyak, 7 lembar saja. Template-nya nanti bisa kalian belajar dulu, saya sudah memasukkan template-nya di sana. Untuk tugasnya itu nanti ini yang pertama menjelaskan manfaat perdagangan internasional dari masa ke masa dilihat dari aspek berikut. 1. Transfer teknologi dan pengetahuannya. Misalnya, orde lama seperti apa sih transfer teknologi dan pengetahuan? Orde baru seperti apa sih? Reformasi seperti apa sih? Oke. Terus yang kedua, meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Nah, pendapatan dan kesempatan kerja gimana? Ketika masa orde lama, orde baru, nanti apa kalau kalian belajar misalnya ini tahun 55 sampai tahun 65 seperti apa, kemudian tahun 75 sampai 85 seperti apa, boleh. Untuk membreakdown waktunya membuat terserah kalian yang itu mencerminkan graf dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, diversifikasi produk dan konsumsi. Nah, konsumsi itu terkait sama selera juga. Terus meningkatkan daya saing nasional. Daya saing produktivitas seperti apa? Terus penerimaan negara dan infrastruktur. Nah, ini kalau yang ketok benar gitu ya, kelihatan sekali itu untuk
tujuannya masing-masing. Oke? Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Anda